Baik, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Richard Christian Moser Diazoni dengan NIM akhiran 1019. Pada video kali ini saya akan membuat sebuah database dan membuat sebuah tabel. Dan database yang akan saya buat di sini adalah database sekolah dengan tabel, yaitu 3 tabel. Itu yang pertama ada tabel guru, tabel kelas, dan juga tabel siswa. Sini saya akan menggunakan command prompt dan kita langsung saja mulai caranya. Yang pertama kita akan masuk ke dalam aplikasi SAM Control Panel untuk mengaktifkan Apache dan juga MySQL-nya. Caranya adalah dengan menekan tombol Start. Nah, ketika sudah ditekan keduanya, maka akan menunjukkan warna hijau seperti ini dan juga tombol itu ada tulisan stopnya, itu artinya Apache dan MySQL sudah diaktifkan di sini. Lalu setelah sudah diaktifkan, kita bisa menuju ke command prompt-nya saja langsung. Nah, berhubung di sini masih masuk ke dalam file user dan juga Lenovo, jadi kita belum bisa masuk ke dalam MySQL-nya. Oleh karena itu kita harus keluar dulu dari user dan juga Lenovo-nya dengan cara cd titik 2 kali. Nah, sudah di user, sekarang cd lagi 2 kali. Oke. Sudah tampilan seperti ini, artinya dia belum masuk ke file manapun. Nah, setelah ini baru kita masuk ke SAM dengan cara cd SAM. Ketika sudah masuk di SAM, kita akan cek cd MySQL. Dan sudah masuk di MySQL, kita masuk lagi ke cd bin. Nah, ketika sudah di bin, barulah kita bisa masuk ke MySQL dengan menekan teks atau memberikan teks MySQL -u root. Enter, dan boom, di sini sudah ada kalimat welcome to MariaDB Monitor yang artinya kita sudah berhasil terkonek dengan SAM Control Panel ini di command prompt seperti itu. Dan di sini saya akan menunjukkan database yang sebelumnya sudah saya buat dengan cara create database, show database ya. Show database, titik koma, jangan lupa, dan boom, akan kelihatan semua database yang telah saya buat sebelumnya di device ini. Data-data sebelumnya itu ada ini. Dan bagaimana cara kita membuat database baru? Kita dapat membuat database baru dengan mengetik query create database. Karena di sini saya ingin membuat database sekolah, jadi saya akan mengetik db sekolah. Jangan lupa isi titik koma. Nah, query sudah oke di sini, tidak ada kesalahan, dan kita sudah berhasil membuat database DB sekolah ya, database sekolah gitu. Bagaimana cara kita ngecek? Sama lagi kita ketik saja show database, atau kita bisa dengan mudah dengan menekan tombol panah atas show database seperti ini. Sudah ada show database, di sini ada DB sekolah. Dan kita akan masuk ke dalam database sekolah ini. Bagaimana caranya? Kita tekan kalimat atau minta untuk show tables. Belum. Kita pilih dulu ya. Maaf. Kita akan pilih dulu dengan mengetik use db sekolah. Nah, baru sudah masuk ke db sekolah. Kalau sudah masuk ke db sekolah ini, baru kita bisa menekan show tables. Harusnya masih kosong karena belum ada tabel yang saya buat. Empty set, artinya belum ada tabel satupun yang saya buat. Oleh karena itu, saya ingin membuat tabel di sini di db sekolah. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan mengetik sebuah query, yaitu create tabel
Misalnya saya mau membuat tabel apa dulu? Guru. Create tabel guru. Create tabel guru. Lalu karena saya ingin rapi, kita kan perlu untuk tanda buka dan tutup kurung ya. Jadi karena saya ingin rapi, saya gunakan saja dulu tanda buka kurung dan saya enter, maka akan muncul panah seperti ini. Ini menunjukkan bahwa yang ada di panah ini bisa kita isi nanti dan ini akan masuk ke dalam tabel guru seperti itu. Karena diawali dengan buka kurung, maka nanti di akhir kita akan menutup dengan menutup kurung ya. Tapi nanti itu di akhir. Kita isikan dulu data-data yang ada di dalam tabel. Saya ingin membuat primary key-nya terlebih dahulu dengan ID guru sebagai primary key. Guru ID misalnya sama saja, integer primary key. Nah, kita ketik juga auto increment dan kita isikan koma. Jangan lupa koma ya di sini agar nanti bisa terformat dengan baik seperti itu. Jadi kita gunakan koma lalu enter, maka akan muncul tanda panah kedua, begitu terus sampai kita ingin menutupnya. Karena sudah ada primary key di sini, yaitu guru ID sebagai primary key-nya, saya akan membuat data di dalamnya, yaitu nama lengkap, kolom nama lengkap di sini. Saya membuatnya dalam bentuk data varchar. Kenapa varchar? Agar bisa kita isi dengan alfabet bebas. Dengan sini saya batasi menjadi 100 ya, karena itu udah cukup, lebih daripada cukup untuk sebuah nama lengkap. Karena tidak boleh kosong, kita ketik not null ya. Artinya tidak boleh kosong seperti itu. Lalu kita isikan koma lagi seperti biasa. Lalu di sini saya akan membuat jenis kelamin. Karena jenis kelamin itu ada dua, yaitu laki-laki dan perempuan. Di sini kita akan menggunakan enum untuk menentukan dua pilihan atau memberikan sebuah pilihan, yaitu laki-laki dan di sini saya isikan juga perempuan. Lalu jangan lupa kita isi koma dan enter lagi. Nah, saya ingin membuat juga tanggal lahir, karena tanggal lahir jadi kita menggunakan query date ya. Query-nya itu adalah date dan juga koma. Lalu saya ingin membuat agar semakin lengkap daripada tabel guru ini, saya ingin membuat email, yang dimana email itu sama seperti nama lengkap tadi, menggunakan tipe data varchar dengan besarannya itu adalah 100 saja biar sama. Lalu belum yang terakhir, saya ingin menambahkan nomor telepon di sini. Lalu kita isi dengan varchar dengan besarannya itu 15, koma. Yang terakhir saya ingin menambahkan tahun mulai mengajar dengan int integer dan oke. Saya sudah membuat beberapa kolom di sini, yaitu bisa dibaca sendiri, ada beberapa kolom yang sudah saya buat. Dan ketika saya mengatakan tadi diawali dengan tanda buka kurung, maka akan ditutup dengan tutup kurung. Lalu untuk mengakhirinya jangan lupa isi titik koma dan enter. Oke,
Di sini sudah muncul tulisan query OK, 0 rows affected. Artinya query kita sudah benar semua dan tabel guru sudah berhasil dibuat. Gimana cara kita ngecek? Kita ketik lagi di sini show tables. Karena sudah masuk ke DB sekolah ya, langsung saja show tables. Nah, sudah ada tabel guru di sini. Dan kalau kita buka, caranya itu DESC guru titik koma. Nah, sudah ada part-part yang saya buat tadi di sini atau kolom-kolom yang sudah saya buat. Saya sudah membuat guru ID atau guru ID guru di sini, nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, email, bla bla bla. Seperti ini. Nah, ini masih tabel kosongan ya. Belum kita isikan data di dalamnya. Jadi masih berupa tabel seperti ini. Untuk video dari mengisi data di tabel-tabel yang sudah saya buat ini akan saya buat di video yang kedua. Ini video pertama. Lalu saya lanjutkan dengan membuat tabel selanjutnya, yaitu tabel kelas. Nah, saya ingin buat tabel kelas di sini sama caranya. Ketikkan saja create tabel kelas. Nah, sama caranya kita buka kurung. Akan muncul panah. Saya ingin pada tabel kelas ini kelas ID sebagai primary key-nya ya. Kelas ID sebagai primary key-nya sama seperti guru ID tadi. Kelas ID sebagai primary key. Sama formatnya. Lalu di sini saya ingin membuat nama kelasnya. Nama kelas varchar juga. Saya tidak perlu banyak-banyak, jadi saya akan masukkan angka atau ukuran sebesar 20. Kita buat tingkat kelasnya, tingkat yaitu kita akan membuat ID guru menjadi foreign key dari tabel kelas ini dengan mengetikkan guru ID dulu ya, int atau integer, koma, baru di bawahnya kita ketik foreign key. Karena foreign key dari guru ID tadi seperti ini, guru ID, lalu reference dari guru atau dari tabel guru. Nah, ini berfungsi sebagai penghubung atau agar tabel guru tadi bisa tersambung ya, atau menjadi foreign key daripada tabel kelas ini. Seperti itu. Lalu di sini koma. Nggak usah deh, karena sudah cukup sampai foreign key sini. Enter saja, lalu kita tutup lagi dan titik koma. Sama ya, seperti ini, diakhiri dengan titik koma. Kita akan coba cek dengan menekan tombol enter. Oke, ada error di sini. Terletak error pada tabel kelas. Kelas ID int primary key auto increment. Kita bisa cek di sini kesalahannya ada di mana.
kelas ID. Oke, auto increment. Oke, nama kelas. Oh, saya terdapat kesalahan di sini. Harusnya itu bukan create tabel, tapi harusnya table ini ya bahasa Inggris. Mohon maaf. Karena itu kita akan gunakan di sini create table ya. Saya typo di sana. Dan di sini dijelaskan kan terdapat kesalahan pada sintaks ini. Create table kelas, lalu kita enter saja di sini. Kita lanjutkan. Sisanya harusnya nggak ada yang salah ya. Kelas ID, lalu nama kelas. Tombol atas ditekan terus sampai kita menemukan urutan yang sudah tepat, guru ID. Lalu di sini ada foreign key. Lalu tanda titik koma. Oke. Sekarang sudah benar ya. Mohon maaf tadi sedikit ada error di sini. Dan query-nya sudah oke. Kita cek sekarang, harusnya sudah ada 2 tabel ya dengan cara show tables. Oke, sudah ada tabel guru dan tabel kelas. Kita lanjut saja langsung membuat tabel selanjutnya, tabel siswa ya. Tabel siswa sama caranya create, jangan salah lagi, create tabel apa tadi, siswa. Create tabel siswa. Nah, buka kurung. Lalu saya ingin siswa ID ya sebagai primary key-nya. Siswa ID. Primary key. Teacher primary key. Lalu kita pakai auto increment. Ya, auto increment. Lalu koma, enter. Oke, jika sudah kita saya akan buat listnya ya dengan tipe data varchar. Di sini saya maksimalkan dengan ukuran hanya 6. Nah, kenapa unik? Karena saya tidak ingin varcharnya itu nanti ada yang sama, jadi harus berbeda-beda gitu dengan cara unik. Oke. Nama lengkap sama menggunakan varchar. Nama lengkap saya akan gunakan maksimal itu adalah 100 dan tidak boleh kosong. Oke, maaf, koma. Lalu jenis kelaminnya juga jenis kelamin sama seperti guru tadi, ada 2 yaitu laki-laki dan perempuan. Laki-laki, koma,
perempuan. Oke, koma. Tanggal lahir deh. Saya ingin membuat tanggal lahir. Tanggal lahir di sini menggunakan date sama. Lalu kita ingin jadikan kelas ID atau ID kelas sebagai foreign key-nya di sini. Caranya sudah saya jelaskan dengan mengetikkan kelas ID int. Lalu di bawahnya kita ketik foreign key kelas ID. Reference kelas ID seperti ini. Lalu kita tekan saja enter dan oke. Query sudah oke di sini, tidak ada kesalahan ya, tidak seperti tabel yang kedua tadi. Jadi di tabel yang ketiga ada tabel siswa, sudah berhasil membuatnya, dan kita cek di sini. Oke, sudah berhasil, sudah ada 3 tabel siswa. Kita cek satu-satu. DSC guru. Oke, aman. DSC kelas. Oke, sudah aman. Lalu di sini menjelaskan karena di sini integer ya, sesuai besaran maksimalnya atau besaran yang umum gitu, dia akan otomatis memberikan 11 ya, karena kita nggak ketik di sini berapa besaran integernya, jadi dia langsung buat di sini 11 seperti itu. Saya belum jelaskan tadi. Lalu kita akan cek lagi sekali untuk tabel yang siswa. DSC siswa. Oke, sudah ada 3 tabel. 3 tabel yang sudah saya buat. Artinya dari apa yang ingin saya buat pada video kali ini sudah selesai. Saya sudah membuat sebuah database sekolah dan juga membuat tabel guru, kelas, dan juga siswa. Pada video selanjutnya, saya akan menunjukkan cara mengisi daripada kekosongan yang ada di tabel-tabel ini. Tetapi sebelumnya saya ingin memberikan sebuah cara bagaimana kita akan misalnya ingin menghapus menghapus salah satu tabel ya, misalnya ini kan ada 3 tabel nih, saya mau hapus salah satunya gitu. Misalnya saya ingin menghapus tabel siswa, caranya itu mudah, kita tinggal ketikkan saja drop table misalnya siswa. Ketika sudah kita drop tabelnya, maka tabel dari siswa ini akan terhapus. Ya kan? Tabel siswa sudah terhapus dan sisa tabel guru dan kelas. Dan satu lagi saya ingin menunjukkan cara untuk menghapus daripada database. Di sini kita kembali dulu. Kita ketikkan saja, kita lihat database kita dengan show database. Oke, ya kan, ini kan, dan sekarang kita akan coba hapus.
akan menghapus database, jadi yang diketik adalah drop database. Tenang saja, nanti pada video selanjutnya saya sudah langsung buat ada untuk tabel-tabelnya. Tapi di sini saya ingin menunjukkan saja cara untuk menghapus atau ngedrop dari tabel dan juga database. Seperti itu. DB sekolah. Nanti saya akan membuat tabel yang sama persis. Jadi aman. Drop database DB sekolah. Oke. Query OK to rows affected. Dan ketika kita show database sekolah tidak akan muncul lagi di database kita karena sudah terhapus. Baik, untuk video kali ini sekian sampai di sini saja. Terima kasih sudah menyaksikan.